Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semua, gimana kabarnya nak? Bapak berharap semuanya baik-baik saja. Baiklah anak-anak Bapak semua, sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sub tema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 6. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar dari PPKN adalah 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1 dari Bahasa Indonesia yang pertama yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara diperkuat oleh bukti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Yang ketiga, setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. 4. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ayo membaca. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo baca teks berikut. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Sekarang, silakan Ananda buat kesimpulan berdasarkan teks di atas pada tabel ini. Tukarkan kesimpulanmu dengan temanmu. Berilah komentarmu pada kesimpulan temanmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu.
Membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan saksama. Kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Ayo berkreasi. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat cerita dengan memanfaatkan pengetahuanmu tentang komik. Ambillah komikmu dan selesaikan. Sampaikan komikmu kepada teman kelompokmu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.